Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah edisi hari ini Rabu 21 September 2022. Sari Berita. Hewan penular rabies wajib mendapatkan vaksinasi rabies. Cegah stunting, Puskesmas Nangaroro melakukan kegiatan orientasi PMBA. Selain dua berita utama ini, akan kami hadirkan juga berita-berita selengkapnya. Kami rangkum dalam Warta Berita Daerah hari ini, edisi Rabu 21 September 2022, bersama saya, Desi Natalia. Pendengar, kita mulai berita pertama. Cegah penyakit rabies, Dinas Pertanian Kabupaten Ende dan Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo setiap tahunnya rutin memberikan suntikan vaksinasi terhadap hewan penular rabies atau HPR. Laporan selengkapnya disampaikan Suimam. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ende, Insinyur Marianus Alexander, kepada RRI Selasa 20 September 2022 mengungkapkan, untuk Kabupaten Ende di tahun 2022 ini, dosis vaksin anti-rabies itu ada sebanyak 10.000 vial vaksin. Dijelaskan vaksin tersebut diperuntukkan untuk menyuntik hewan penular rabies seperti anjing, kucing, dan monyet yang sering dipelihara oleh masyarakat pada umumnya. Menurutnya dari beberapa hewan ini, dominan penular rabies itu ada pada gigitan anjing, sehingga diharapkan kepada masyarakat yang memiliki hewan peliharaan tersebut bisa bersedia merelakan dengan menangkap hewannya untuk mendapatkan suntikan vaksinasi. Diharapkan kepada semua pemilik HPR seperti kucing, anjing, terlebih anjing itu untuk bisa menangkap, memegang anjingnya untuk bisa diberikan vaksin oleh petugas kita yang nantinya sesuai dengan jadwal kita berkoordinasi dengan para lurah dan kepala desa yang ada di wilayahnya masing-masing. Lanjut Alexander, dari data yang ada untuk cakupan vaksinasi bagi hewan penular rabies di Kabupaten Ende, dari 20-an ribu ekor, baru seperempatnya yang sudah divaksin, sedangkan sisanya masih dalam proses vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo, Clementina Dawo, mengatakan, untuk pemberian vaksinasi terhadap hewan penular rabies di Kabupaten Nagekeo, pihaknya gencar melakukan setiap tahun sesuai jadwal di masing-masing puskeswan kecamatan. Untuk vaksinasi ini kita lakukan di setiap kecamatan. Dengan petugas kita kumpulkan untuk satu kecamatan itu dilakukan oleh semua petugas kita. Karena vaksinator kita atau petugas kita yang berada di bidang kesehatan itu kurang lebih 21 orang. Dengan melihat topografi dan jangkauan, kita melaksanakannya vaksinasi gempur di salah satu kecamatan A, setelah itu baru ke kecamatan lainnya. Ia melanjutkan, untuk kasus gigitan anjing rabies sejak Januari sampai dengan Agustus 2022 kemarin, dari data laporan kasusnya masih nihil. Ditambahkan Clementina Dawo, pemberian vaksin anti rabies pada hewan peliharaan akan memberikan perlindungan kepada manusia dari dampak gigitan hewan dengan rabies, sehingga kondisi ini mewajibkan hewan yang berpotensi terserang rabies perlu memperoleh vaksinasi. Beralih ke berita lainnya, guna mengatasi stunting, masyarakat perlu dididik untuk memahami pentingnya gizi bagi ibu hamil dan anak balita, serta meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan masyarakat, khususnya para kader posyandu yang paling dekat dengan keluarga. Puskesmas Nangaroro melakukan kegiatan orientasi pemberian makanan bayi dan anak atau PMBA seperti yang dilaporkan Veranda Garus. Pendidikan gizi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mempersiapkan dan menyediakan makanan lokal sesuai prinsip gizi seimbang untuk ibu hamil dan balita dalam upaya membentuk keluarga sehat. Kepala Puskesmas Nangaroro, Dr. Maria Francisca Doi kepada RRI mengatakan, oleh karena itu upaya mengatasi masalah kekurangan gizi pada bayi dan anak balita melalui pemberian makanan bayi dan anak yang baik dan benar menjadi agenda penting demi menyelamatkan generasi masa depan. Hasil operasi timbang kemarin bulan Agustus tahun 2022, kami masih penyumbang terbanyak untuk Kabupaten Nagekeo dari Kecamatan Nangaroro itu sebesar 16,9%. Sehingga memang ini menjadi pertimbangan kami untuk dalam rangka aksi cegah stunting ini, salah satunya adalah meningkatkan kapasitas kader posyandu.
Sementara itu, Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan GKO, Budiman SKM memaparkan, berdasarkan data resmi dari World Health Organization atau WHO dan United Nations Children Fund atau UNICEF, lebih dari 54% kematian anak balita terkait dengan keadaan kurang gizi, dan 2/3 dari kematian tersebut terkait dengan praktik pemberian makanan yang kurang tepat pada bayi dan anak, seperti tidak dilakukan inisiasi menyusui dini dalam 1 jam pertama setelah lahir, dan pemberian MPASI yang terlalu cepat atau terlambat diberikan. Terdapat 4 pilar dari gizi seimbang. Pertama, aspek makanan yang beragam. Kedua, kebersihan dan keamanan pangan. Ketiga, aktif bergerak. Keempat, timbang berat badan minimal sebulan sekali. Pentingnya pemberian PMBA bagi kader dan dasawisma itu sangat menentukan untuk menyelamatkan balita, karena dengan pemberian ASI eksklusif dapat menekan angka kematian balita sebesar 13% dan pemberian makanan pendamping ASI dapat menekan angka kematian balita sebesar 6%. Tenaga kesehatan sebagai fasilitator PMBA perlu dibekali informasi menyeluruh dan utuh tentang 1000 hari pertama kehidupan sehingga mampu menyampaikan kembali kepada konselor PMBA di tingkat posyandu. RRI Veranda Garus melaporkan. Pendengar, 2 mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Flores, Prudensius Ivo Maldo Eba, mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika, dan Maria Kaspriani Lepu, mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi, melaju ke Olimpiade Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya Malang pada 19 September hingga 23 September 2022. Dosen pendamping Julius S. Dalangapa, SSI MSI kepada RRI mengungkapkan, Prudensius Ivo Maldo Eba dan Maria Kaspriani Lepu ini telah melakukan seleksi dari tingkat universitas, tingkat wilayah, hingga lolos ke tingkat nasional. Dan 2 mahasiswa ini menjadi perwakilan LL Dikti wilayah NTT dan Universitas Flores bersama 4 orang mahasiswa lainnya, masing-masing dari Undana dan 1 dari IKIP Muhammadiyah Maumere. Julius Dalangapa juga mengungkapkan bahwa 2 mahasiswa Unflo ini menjadi kebanggaan Universitas Flores karena bersaing dengan sekitar 86 kampus di seluruh Indonesia yang mahasiswanya lolos sampai ke tingkat nasional dan diikuti oleh 260 mahasiswa peserta Olimpiade dari seluruh Indonesia. Julius juga meminta dukungan dari seluruh masyarakat NTT agar tim Olimpiade Matematika dan IPA ini dapat memperoleh hasil yang memuaskan di Olimpiade tersebut dan mengharumkan nama NTT di tingkat nasional. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. PT PLN memastikan akan melakukan pemasangan jaringan listrik bagi 80 kepala keluarga di Desa Nata Ute, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo. Listrik tersebut akan menjadi kado Natal bagi warga di 6 RT pada tahun 2022 ini. Laporan selengkapnya disampaikan Rosa Dalima. Desa Nata Ute sebetulnya pusat desanya itu sudah berlistrik. Manajer PLN Unit Layanan Pelanggan ND Jenike Serius kepada RRI mengatakan, pemasangan jaringan listrik Desa Nata Ute sudah dalam satu proyek pengerjaan bersama 3 desa perbatasan di Kabupaten ND, masing-masing desa Watumite, Romaria, dan Tenda Ondo, Kecamatan Nangapenda. Melalui program listrik desa dan listrik dusun, sedikitnya ada 7 desa yang menjadi sasaran program PLN di Kabupaten ND pada tahun 2022. Selain 3 desa di Kecamatan Nangapenda, titik sasaran juga ke Desa Kolikapa, Kecamatan Maokaro, Randorama, Kecamatan Ende, Detuwulu, Kecamatan Maorole, dan Desa Mbotulaka, Kecamatan Wewaria. Paketnya itu sekarang sedang dalam on progress, sedang dalam pembangunan. Jadi itu paket itu bersama dengan Desa Tenda Ondo, Romaria, dan Watumite. Jadi prediksinya mungkin November atau paling lambat awal Desember, target kami di sana sudah menyala. Kalian sebagai kado Natal buat masyarakat di sana. Terkait dengan transparansi seluruh pembiayaan pemasangan jaringan, Keis Serius kemukakan tahapan sosialisasi mengenai pembiayaan sudah selesai dilakukan dan telah diketahui oleh semua calon pelanggan. Dia memastikan tidak akan ada pungli dalam proses pemasangan dan apabila ada penemuan pungli diminta segera melaporkan ke PLN. Wakil Ketua STPM Santa Ursula Ende Eliasima Esos MA terkait hal ini mengatakan,
Bersama masyarakat, pihaknya menyampaikan apresiasi kepada PT PLN yang telah menjawab permintaan warga dan merespon dengan cepat apa yang menjadi hak masyarakat. Kita memberikan apresiasi dan menyampaikan terima kasih atas respon cepatnya itu. Nah, kita berharap bahwa program listrik masuk desa ini benar-benar memberikan manfaat untuk masyarakat. Selain itu, kita berharap bahwa proses-proses yang dilakukan sekarang ini bisa dijalankan secara baik, secara penuh transparan, keterbukaan, dan tidak melihat fenomena ini sebagai sekedar kebaikan hati dari PLN, tapi lebih kepada bagaimana PLN memenuhi hak-hak dasar dari masyarakat. Dia juga berharap jika dalam proses pembangunan ada kendala, PT PLN bisa menyelesaikannya dengan profesional, tidak menghentikan proyek tersebut mengingat listrik adalah kebutuhan dasar warga saat ini. Sebelumnya dalam pertemuan tematik bersama mahasiswa KKN, warga Nata UT juga mengharapkan agar pemasangan listrik bisa dibarengi dengan pemasangan jaringan internet. RRI ND Rosada 5 melaporkan. Untuk menyelesaikan penyusunan master plan pengembangan kawasan Geopark Kelimutu ND, pemerintah Kabupaten ND melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah gencar melakukan sosialisasi. Laporan disampaikan Rovinus Wula. Pemerintah Kabupaten ND merespon positif gerakan UNESCO menggagaskan pola pengembangan kawasan berkelanjutan yang memadukan keragaman geologi, hayati, dan budaya. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten ND, Franciscus M. Nusa dalam sosialisasi di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten ND pada Senin 19 September 2022 menjelaskan pemilihan nama Geopark Kelimutu karena ND memiliki Taman Nasional Kelimutu dengan Danau Triwana Kelimutu sebagai ikon wisata bertaraf internasional. Dikatakan sebanyak 15 kecamatan masuk pengembangan kawasan Geopark Kelimutu. Pengembangan kawasan tersebut dimaksudkan untuk memberikan peran keterlibatan masyarakat lokal dalam menciptakan potensi ekonomi masyarakat setempat berasaskan perlindungan atas 3 keragaman yakni geologi, hayati, dan budaya. Kita persiapkan, lalu kemudian sebagai kelengkapan dokumen yang tak terpisahkan dari satu kesatuan sekian banyak dokumen yang wajib disiapkan oleh daerah ini untuk diajukan menjadi geopark nasional. Kita sudah banyak sekali mendapatkan semacam assessment dari tim geopark yang sudah berpengalaman, yang tinggal kita ikuti, kita terapkan di daerah kita dalam rangka akselerasi itu. Franciscus mengatakan dalam dokumen induk rencana atau Master Plan Geopark Kelimutu ND memuat profil Geopark Kelimutu, tema, visi dan misi, isu strategis kebijakan dan rencana strategis pengembangan kawasan serta rencana aksi. Dijelaskan saat ini di Indonesia ada 6 geopark berstatus UNESCO Global Geopark dan 15 geopark berstatus nasional. Sementara Kabupaten ND targetkan tahun 2023 Geopark Kelimutu ND sudah mendapat sertifikat nasional. Pada tahap sosialisasi yang digelar hingga 10 Oktober 2022 mendatang, seluruh stakeholder diminta tanggapan dan masukan sebagai bagian dari pelibatan masyarakat dalam pengembangan kawasan Geopark Kelimutu ND. Turut hadir dalam kegiatan sosialisasi tim ahli dari Jenderal Manajer Badan Pengelola UNESCO Global Geopark Celetu Pelabuhan Ratu, Kepala Taman Nasional Kelimutu, pejabat mewakili pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten ND, dan akademisi. RRI ND Rovinus Wula melaporkan. Beralih ke berita lainnya, memiliki banyak spot yang menarik, wisata bahari Teluk Maumere Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur terus dibenahi dan dipromosikan menjadi salah satu tempat wisata kelas dunia. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Demikian yang disampaikan Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Sika, Petrus Poling Wairmahing kepada RRI Sabtu pagi. Dikatakannya Teluk Maumere sejak 1987 oleh Kementerian Kehutanan menjadi taman wisata laut dengan luas 60.000 hektar. Pada tahun 2017 juga Teluk Maumere meraih penghargaan Anugerah Pesona Indonesia sebagai daerah spot terpopuler di Indonesia. Bahkan sejak tahun 1992 silam, Teluk Maumere sudah diwacanakan untuk dipromosikan di tingkat internasional. Namun ketika terjadi gempa pada tahun tersebut, daya tarik Teluk Maumere mengalami
sedikit kerusakan. Pada saat menyelenggarakan foto tahun 2016-2017, pihaknya mendapatkan banyak sekali underwater photographer dari luar negeri yang sudah profesional dan mendapatkan informasi bahwa potensi Teluk Maumere ini sangat luar biasa dari banyaknya spot yang dimiliki maupun ikan dan terumbu karangnya. Potensi yang kami miliki untuk di Teluk Maumere ini begitu banyak biota laut keagaman dengan bervariasi spesiesnya, dan ini tersebar di banyak sekali spot di dalam kawasan Teluk Maumere ini. Bahkan sudah mulai dikembangkan sejak tahun 1987 itu sampai dengan sekarang. Pada tahun 2017 kemarin, Teluk Maumere itu mendapat prestasi anugerah pesona Indonesia sebagai daya spot terpopuler di Indonesia, dan ini membuatkan kami untuk terus bergerak untuk go internasional. Potensi Teluk Maumere ini sangat luar biasa. Dari banyaknya spot yang kami miliki, juga variasi jenis terumbu karang yang ada, juga jenis ikannya. Hingga saat ini pihaknya terus mengembangkan 4 komponen untuk peningkatan kualitas spot yang ada di Teluk Maumere, di antaranya mengembangkan destinasi wisata, meningkatkan kualitas SDM masyarakat sekitarnya, meningkatkan pemasarannya, dan memperkuat pariwisatanya. Ada 4 komponen besar yang kami kembangkan. Yang pertama, kami berusaha memperbaiki destinasi-destinasi yang ada di sana, baik yang underwater maupun yang di pulaunya. Ini kita mulai dibenahi destinasinya. Yang kedua, kita libatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan. Kita tingkatkan kualitas SDM mereka. Jadi masyarakatnya termasuk pemerintah desanya. Yang ketiga, kita tingkatkan pemasarannya. Dan yang terakhir, kita perkuat di pemasarannya. Dalam arti bahwa nilainya kita kembangkan, lalu luas cakupan pemasarannya itu kita naikkan. Jadi sekarang ini sudah berbentuk internasional. Untuk diketahui, tingkat kunjungan wisatawan ke Maumere baik dalam negeri maupun wisatawan mancanegara saat ini terus mengalami kenaikan sejak tahun 2021. Namun ada beberapa hal yang terus dibenahi oleh pihaknya, yakni terkait infrastruktur maupun fasilitas transportasinya. Dirinya berharap agar semua stakeholder terkait dapat bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pariwisata Teluk Maumere. Dari ND, Ferry Soo melaporkan. Kita menuju Kabupaten Ngada setelah melalui beberapa rangkaian kegiatan pengantar dalam Wolobobo Ngada Festival seperti camping budaya, trekking menyusuri lembah, bukit, hutan, dan hingga perjalanan wisata budaya di perkampungan kawasan Wolobobo. Wolobobo Ngada Festival atau WNF 2022 secara resmi akhirnya dibuka oleh Bupati Ngada, Andreas Paru SHMH di lapangan Kartini Bajawa Ngada pada Sabtu lalu 17 September 2022. Opening ceremony ini dibalut dalam nuansa budaya yang sangat kental, dibuka dengan karnaval budaya yang dimulai dari lapangan Lebijaga dan berakhir di lapangan Kartini. Pertunjukan budaya dari 3 etnis besar di Ngada, yaitu etnis Ngadu Baga, etnis Soa, etnis Riung, dan dilanjutkan dengan penampilan tari kolosal yang dibawakan oleh 350 penari yang semuanya adalah siswa-siswi sekolah menengah yang ada di Bajawa. Tarian kolosal Ngada Bisa menampilkan 3 kekhasan Ngada, yaitu kopi, tenun bambu, tenun dan juga bambu yang merupakan tema utama dari WNF 2022 dalam gerakan dan juga alat musik. Pagelaran tari akbar tersebut juga mengajak seluruh tamu yang hadir di lapangan Kartini untuk menari jai dan menari dero bersama. Dalam kesempatan ini, peragaan fashion show yang menampilkan berbagai kekayaan tenun, kopi, dan juga berbagai pernak-pernik dari bambu juga turut dihadirkan. Bupati Ngada dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh masyarakat untuk bisa menjadikan WNF 2022 sebagai ajang untuk mempromosikan semua potensi yang ada di Ngada dalam nilai dan spirit Tante Nela Paris yang dalam istilah masyarakat Ngada adalah akronim dari tani, ternak, nelayan, dan juga pariwisata. Untuk memenuhi tuka, tuku, dan TK yang memberikan gambaran tentang adanya ketahanan pangan, di mana tercermin dari ketersediaan pangan, akses pangan, dan juga pemanfaatan pangan. Wolobobo Ngada Festival ini pendengar akan digelar selama 10 hari, terhitung sejak tanggal 14 September 2022 hingga 24 September 2022 yang akan datang,
dihadiri oleh tamu undangan datang dari berbagai daerah, baik dari daratan Flores, NTT lainnya, nasional, dan juga dari mancanegara. Pendengar, informasi ini sekaligus juga mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan selanjutnya pendengar, Anda dapat ikuti program Lintas ND Pagi selengkapnya. Selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.